Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di podcast Ruang Tamu RRI Malang bersama dengan Kang Jabung. Menjadi hal terbaik ketika kita bisa membicarakan keilmuan yang sangat indah. Kolaborasi ini tentu akan tetap terjaga. Salah satunya untuk pelaksanaan di podcast Ruang Tamu hari ini. Kita akan lebih detail membahas hal-hal terbaik dalam nilai-nilai Islami, khususnya bulan Ramadan, dan selalu terhubung dengan indahnya tentang Lailatul Qadar. Hari ini podcast Ruang Tamu kedatangan tamu yang spesial, ada Ustadz Nanang Qasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feelnya lagi baik ini Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalau membahas Lailatul Qadar nih Ustadz, banyak orang mengetahui tentang Lailatul Qadar. Sejarahnya pun mungkin bisa direview singkat agar pembicaraan kita ini lebih terarah nanti pada hal-hal yang terkait dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Monggo. Baik. Alhamdulillah kita membahas tema yang sangat baik sekali ya, sangat indah sekali. Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kan umurnya ya, usianya itu kan antara 60 sampai 70. Wah. Nah, dari sisi kalau umat-umat terdahulu itu kan usianya panjang-panjang, ratusan tahun itu. Betul. Maka di sini Allah ingin memuliakan umatnya Nabi Muhammad ya dengan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau diartikan ya, yang pada umumnya diartikan sebagai malam kemuliaan. Nah, jadi ini adalah salah satu pemuliaan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga siapa yang mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kepada Allah, usianya, umurnya itu bisa lebih panjang daripada umat-umat terdahulu. Tapi itu tertentu ya, nggak secara keseluruhan ya, yang mendapatkan maksudnya. Jadi Lailatul Qadar ini diturunkan atau terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itu keadaan manusia kan macam-macam. Jadi orang itu aktivitasnya macam-macam. Nah, yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, inilah itu disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah itu, maka dia lebih baik ya, lebih baik daripada 1000 bulan atau kalau dihitung 83 tahun. Perhitungannya sampai detail dengan tahun ya. Iya, sampai itu. Jadi bisa jadi ada orang yang pada saat Lailatul Qadar itu dia dalam keadaan terjaga. Tapi dalam posisi tidak beribadah. Nah, ini beda lagi. Nah, mungkin itu kan, ini penggambarannya seperti teman-teman security lah ya yang menjaga itu. Atau yang lain lah. Atau yang lain. Yang jaga malam lah ya. Kalau jaga malam masih bisa dikategorikan juga sebagai bentuk amal ibadah juga, karena untuk mengamankan. Iya, betul. Mengamankan satu tempat atau apa yang memang menjadi tugasnya. Iya. Jika melihat yang sekarang ini kan Lailatul Qadar itu banyak yang mengejar dengan niat yang ada, tapi ada juga terselip niat yang lain, Ustaz. Nah, ini hukum niatnya untuk pencari Lailatul Qadar itu seperti apa? Iya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda ya, jadi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang menegakkan Ramadan ya, jenis qiyamul lail, salat malam, zikir dan sebagainya, karena iman, wahtisaban dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu, yang telah dilakukan olehnya. Nah, di sini orang yang mengejar untuk mengharapkan ridha dari Allah, nah inilah di sini yang akan memang mendapatkan bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Dengan keikhlasan, ihtisaban mengharapkan ridha Allah semata-mata karena Allah. Ada niat khusus yang perlu kita sampaikan kepada diri kita sendiri agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Ya. Jadi begini, lanjutan dari ayat tadi ya. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah ini ya. Jadi pada malam Qadar itu para malaikat turun dan juga ar-ruh yakni malaikat Jibril ya untuk mengatur segala urusan. Nah,
Nah di sini ini makanya di tema itu adalah Lailatul Qadar sebagai momentum untuk meraih kemuliaan. Ya. Jadi orang yang mengetahui betapa momen yang sangat penting Lailatul Qadar ini pada saat itu bisa mengadukan kepada Allah. Nah, segala hal urusannya nih. Nah, curhatlah ya. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya di situ ada semacam tata ulang atau revisi ya. Jadi tentang bagaimana rezekinya seseorang, kehidupan seseorang ya, atau bahkan ajal. Nah, itu. Di dalam saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada penjelasan di situ. Nah, makanya dia sangat penting ya. Misalnya kalau mungkin dalam 1 tahun kemarin mungkin kehidupannya masih susah terombang-ambing. Nah, ini Lailatul Qadar menjadi satu momentum yang sangat tepat untuk memohon kepada Allah. Jadi ini juga kalau kita bahas tentang ini mengapa terjadi waktu malam ya. Malam itu pun tidak malam-malam yang awal tapi malam-malam yang akhir. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya malam ini. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an itu fatahajjat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita diperintahkan, dianjurkan untuk tahajud ya malam yang akhir itu ganjil. Apalagi ini kan malam ini ya. Itu masih secara umum itu ya, yang sebelum di luar Ramadan ini. Apalagi yang ini ya, yang Lailatul Qadar ini. Itu asa iya ba'atsaka rabbuka maqam mahmuda. Jadi Allah bisa jadi akan memuliakan, memberikan tempat yang mulia kepada kita ketika ini. Artinya Lailatul Qadar ini sepakat dengan momentum untuk merubah hidup begitu ya Ustaz? Iya, betul. Dengan niat dari hati kita untuk meraih itu. Tapi tanda-tanda kita diterima atau mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Sebenarnya ini termasuk tips ya. Jadi tips bagaimana ini harus kita saya simak soalnya ini. Ya, tips bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Ini bagi orang-orang yang memang selalu mengevaluasi diri ya. Jadi kalau kita usianya 60 itu punya pengalaman berbeda dengan usia. Dan ini juga orang tergantung kalau dia sudah mulai sejak dini untuk mengevaluasi diri ya. Jadi orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu yang pokok adalah dia harus ikhlas, iman dan ikhlas. Awalnya ikhlas, dari hati ya. Jadi dengan ikhlas itu maka dia akan terasa ringan untuk melakukan ibadah. Baik. Nah, uniknya adalah bagaimana seseorang itu bisa ikhlas. Ya, orang untuk ikhlas itu susah sekali. Susah sekali ikhlas itu ya. Masih ada yang ganjel kadang. Iya, karena ini ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan mertua lah, dengan atasan lah dan sebagainya, itu enggak ada. Nah, bagaimana bisa ikhlas? Maka di sini saya menyimpulkan bahwasanya ada yang membuat kita itu bisa ikhlas karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang halal. Sesuatu yang kita makan itu yang halal, makan secara memberikan efek ya, memberikan efek bahwasanya kita akan dituntun oleh Allah untuk bisa berikhlas. Itu dari sisi makan minuman. Kemudian dari sisi transaksi keuangan ya ini. Jadi kan sekarang ini kan kita ini ada makanan, ada juga keuangan juga. Harta itu. Nah, harta ini juga kita harus halal juga. Nah, di antaranya mungkin kalau di kita nih sudah ada BPRS Al-Hijrah At-Thayyibah. Nah, ini adalah salah satu bank syariah yang ada di Malang ini dan ini sudah diawasi oleh OJK dan mempunyai dewan pengawas syariah sehingga kemudian ini bisa dijamin tentang kesyariannya. Jadi kalau mau nabung dan sebagainya bisa itu dalam rangka untuk apa? Untuk niat tadi itu. Menjalankan baik secara makanan, minuman itu halal, secara transaksi keuangan itu juga syariah atau halal. Berarti yang korupsi nggak usah ikutan dulu ya. Kita beberapa waktu ini mendapatkan informasi kan seperti itu, Ustaz. Dicampur inilah, lalu korupsi dan sebagainya. Tapi menjadi satu pertanyaan, mungkin di masyarakat, mungkin Ustaz Tenang pernah mendengarkan bagaimana orang-orang yang tanda kutipnya ini terlibat dengan hal korupsi itu
apakah Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada orang yang memang baik secara pelaksanaan kesehariannya, ibadahnya kuat, atau justru di tahun kemarin pernah terlibat suatu permasalahan hukum, tapi di tahun ini tobat begitu? Apakah seperti itu, Ustaz? Ya, jadi memang itu nanti jadi efek dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian dia mengevaluasi, maka efeknya itu akan berlanjut sehingga kemudian tidak mengambil haknya orang lain. Baik. Jadi kalau ada orang ya kemudian dia merasa diri mendapatkan Lailatul Qadar tapi kemudian ternyata masih mengambil haknya orang lain, berarti sebenarnya dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dia hanya mungkin tertipu ya. Dengan tertipu. Nah, makanya para ulama yang lebih ini lagi bahwasanya ketika ibadah Ramadan itu dia karena kebiasaannya setiap malam itu ada sudah qiyamul lail dan sebagainya. Ramadan itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah artinya sudah menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Tidak, orang itu kan kadang ibadahnya hanya Ramadan saja yang meningkat ya. Betul. Terus tadarusnya, tiba-tiba 5 waktu di Ramadan. Misalnya gitu kan. Tapi dari ulama ini tidak, karena sudah kebiasaannya seperti itu. Nah, bahkan yang ekstrim adalah mengatakan orang-orang yang semata-mata karena Lailatul Qadar berarti dia menyembah Ramadan atau menyembah Lailatul Qadar. Itu kan. Jadi bukan semata-mata karena Allah ya, tapi karena karena Ramadan ini menjadi yang tidak tepat sampai seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan mulai awal begitu ya. Betul. Karena kalau Ramadan kan setiap tahun pasti akan dilaksanakan. Betul. Ini cara terbaik kita mempersiapkan diri seperti apa, Ustaz? Iya, jadi memang sebelum Ramadan ada Sya'ban, Rajab ya, atau Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini sudah diinformasikan oleh Rasulullah bahwasanya Rajab itu bulannya bulannya Allah, kemudian Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad, terus Ramadan ini adalah bulannya umatnya. Nah, ini berarti mulai Rajab ini sudah disiapkan namanya. 2 bulan. Iya, 2 bulan itu. Makanya kemudian ada doa yang biasa dibaca itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi nyombong terus. Ibaratnya jadi latihannya 2 bulan ya. Iya, betul. Latihannya 2 bulan untuk menghadapi 1 bulan. Di tempanya ini jadi gitu. Artinya sebelum Ramadan juga harus ditempa dulu. Betul, di Rajab dan Sya'ban itu. Dan pengalaman juga membuktikan, jadi kalau kita hanya pada bulan Ramadan itu banyak gagalnya ya, gagalnya. Jadi memang harus dipersiapkan atau dibiasakan. Berarti harus manasin mesin dulu. Manasin mesin dulu, betul itu. Jika kita melihat dari apa yang terjadi dengan ciri-ciri khas ya, ciri khas Lailatul Qadar. Mungkin di buku-buku Islam sudah dijelaskan atau mungkin di pendidikan juga dijelaskan, tapi mungkin Ustadz bisa mengulang kembali. Ini tandanya kadang terlewat, Ustadz. Seingat saya tidak ada angin, begitu Ustadz ya. Tapi namanya cuaca tiba-tiba hujan. Jadi memang ini para ulama dahulu itu eksperimen betul ya. Tiap malam itu makanya disunahkan itu setelah sholat malam itu melihat keluar. Melihat keluar. Makanya akhirnya para ulama itu membuat suatu rumus ya. Misalnya kalau Ramadannya awalnya jatuh hari ini, itu kan nanti Lailatul Qadarnya pada hari ini. Kalau harinya Kamis, maka nanti Lailatul Qadarnya ini. Itu pengalaman yang puluhan tahun. Betul itu ya. Betul. Tetapi begini, para ulama ini kan tidak hanya satu ya, ini banyak itu sampai ada, saya mengatakan ada minimalis, ada maksimalis. Gitu ya, ada minimalis dan maksimalis. Ada minimalis, maksimalis ya. Kalau kita ingin memastikan ya secara pasti ya apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, maka mulai dari malam pertama kita harus sampai malam 30 lah misalnya. Dan harus konsisten. Konsisten itu. Nah, itu sudah dipastikan. Dan kenyataannya tidak bisa orang semua seperti itu karena tadi itu tergantung kebiasaan dan itu persiapannya, kebiasaan dan persiapannya kan. Nah, itu bisa dipastikan, nggak peduli ini tanda-tandanya apa atau apa ya. Jadi dengan model seperti itu maksimalis totalitas. Nah, itu yang minimalis ini. Minimalis ini. Ini kategorinya dibagi minimalis, maksimalis. Minimalis sih begini. Jadi
ini kita bersyukur ya pada para ulama ya karena mempunyai pendapat seperti ini. Betul. Jadi Rasulullah itu menyampaikan ada 2 hadis ya. Saya bacakan maknanya saja karena saya agak lupa ya. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah, ya, sholat isya berjamaah di masjid, ya, ya sholat berjamaah. Kita ambil minimalis ya, minimalis ya. Minimalis. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka sesungguhnya dia seperti qiyamul lail, melaksanakan sholat malam itu separuh malam. Separuh malam. Nah, ya hadis yang kedua adalah barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia seperti melaksanakan qiyamul lail seluruh malam, sepenuh malam itu. Berarti dilengkapi dengan subuh berjamaah itu, isya dan juga subuh. Jadi kalau itu dibaca terpisah. Jadi orang yang misalnya subuhnya itu nggak jamaah. Ya, tapi dia sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan kecipratan tadi yang separuh malam tadi itu. Baik. Ya, ini karena minimalis tadi itu kan, minimalis tadi kan. Sementara kalau misalnya dia isya-nya nggak jamaah misalnya, tapi subuhnya berjamaah, dia masih masuk dapat sepenuhnya malam itu tersebut. Artinya masih dapat. Masih dapat kecipratan Lailatul Qadar. Oke, perlu digarisbawahi apakah ini di masjid atau di rumah? Ini para ulama tidak menyebutkan ya. Jadi kita nggak bisa menyampaikan. Yang jelas para ulama menyampaikan itu untuk menafsiri hadis Rasulullah tadi itu. Karena sekarang kan banyak memes gitu ya, menyatakan laki-laki sejati sholat jamaah. Jadi nanti itu masuk kategori jadi gini ya, hukum daripada sholat jamaah. Kan para ulama kan ada macam-macam pendapat. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Nah itu. Gitu. Jika dilihat dari secara individu, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apakah berubah menjadi lebih baik atau justru step dari tahap ke tahap? Ya itu memang sama atau mirip-mirip dengan kalau orang habis haji, apakah mabrur atau tidak, termasuk juga Lailatul Qadar itu. Makanya ada para sahabat itu ketika selesai Ramadan itu mereka menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu antara ketika ketemu sahabat yang lain, ya Rasulullah ketemu sahabat kemudian yang lain itu beliau mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kalian. Itu dilaksanakan, diucapkan selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, jadi berarti ini kan masih terkenang terus terngiang terus bagaimana amalan-amalan pada bulan Ramadan itu. Nah, ini menjadi salah satu ciri ya. Kalau kita lihat para sahabat kan nggak pakai mikir itu ya. Nggak mikir itu karena para sahabat juga berada dalam satu momen bersama dengan Nabi Muhammad ya. Sebagai umatnya tentu fenomena yang sekarang ini mungkin beberapa ustadz juga pernah melihat di media sosial justru ramenya ini akhirnya di minggu pertama, minggu kedua agak kemajuan. Kemajuan. Minggu ketiga masuk semakin maju, tapi malam-malam ganjil dipenuhi, Ustaz. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan banyak orang mengejar Lailatul Qadar, tapi minggu pertama, minggu kedua belum terlibat. Nah, ini cara memecahkannya ini gimana solusinya ini? Ini kan memang sebagai suatu ikhtiar. Dan ini memang kalau kita menilai kan macam-macam sudut pandangnya ya. Jadi kalau kita aliran yang positif maka kita menganggap sebagai suatu ikhtiar. Jadi kalau kita ini bersama-sama, makanya kalau pada malam ganjil itu kan ada masjid itu kan ada acara macam-macam, itu sebagai suatu ikhtiar. Jadi untuk membiasakan dan untuk meraih secara bersama-sama. Jadi kalau secara bersama-sama itu sepertinya mudah, enteng gitu kan. Tapi kalau sendiri ya berat sekali kan, meskipun setan sudah dibelenggu katanya. Adalah hadis kan disebut ini, tapi ternyata masih rasa malas ini ya. Nafsu ini masih sangat kuat sehingga susah kalau tidak bersama-sama. Ustadz, yang saat ini ada mungkin di Ustadz kan di Mojokerto juga di Surabaya gitu. Mungkin ketika berada di Masjid Mojokerto ataupun juga di Surabaya, mungkin pernah melihat ya, mengejar banyak masyarakat gitu ya, atau umat Islam mengejar di malam-malam ganjil. Tapi yang terjadi kalau di Malang ya, dalam pengamatan saya sendiri itu kayak sholat softnya itu masih
amburadul di luar masjid, jadi laki perempuan. Tapi niatnya mengejar Lailatul Qadar. Ini mengurangi ambiguitas ini. Enggak, ya di kalau Surabaya ini malah yang ini seperti umroh ya, kalau misalnya di Ampel itu malam-malam ganjil itu ya justru ramai ya Ustaz ya. Ya ramai sekali, jadi berdesa-desaan ya. Ini memang secara teknis ini memang perlu diatur ya, cuma ya agak susah juga ya. Makanya itu sampai seperti umroh ya. Tadi kita goyonannya nih sama Ustadz Jalin, Ustadz ini kalau menyentuh kayaknya nggak batal ini ya. Apalagi misal belum status atau suami istri gitu ya, ngajak pacarnya Lailatul Qadar gitu kan ada. Ya momennya ketika saya muda lah Ustadz. Jadi karena berlandaskan untuk Lailatul Qadar ngajak kekasih gitu ya. Tapi kita tidak berpisah soft. Jadi ya tinggal maju dikit gitu. Jadi memang ini kita memandangnya sebagai satu ikhtiar lah, sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ini mengajak secara bersama-sama itu lebih ringan ya daripada kalau sendirian. Mungkin secara teknis memang perlu ada yang diperbaiki ya, mungkin ada jalur-jalur khusus lah misalnya gitu. Tapi ya intinya begitulah. Jadi masalah teknis nanti mungkin bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Ya. Secara tergaris bahwa Lailatul Qadar adalah kemuliaan dalam hidup. Tapi Ustadz punya pandangan terkait manusia yang mulia setelah baginda Muhammad, umat Islam di seluruh dunia ini menuju kemuliaan itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Jadi sebenarnya ada ayat Al-Quran itu innal izzata lillahi jami'ah ya. Innal izzata lillahi jami'ah, sungguhnya izzah ya, kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia ya tentunya kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya ya, mengikuti Al-Quran, sunnah beliau. Jadi wa may yuti'illaha wa rasulahu ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi para siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang besar, yang sangat besar. Jadi intinya di situ. Ya, kita tidak berbicara kita hidup ada di negara mana, tapi kan Islam ini bisa ada di mana-mana ya, bisa di mana dan tidak bertentangan dengan ini ya. Berarti apakah ini juga Ustadz setuju dengan statement yang mengatakan bahwa jadi umat Islam menuju kemuliaan sementing sholat, berbuat baik, ojo lali maca Quran. Apakah itu bisa menjadi prinsip itu sebagian saja ya, karena ajaran Islam ini sangat luas, sangat luas. Itu kan sebagian kecil aja. Makanya kalau kita bicara Islam ini kan bunyal Islamu ala khamsin, jadi Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Itunya 5 itu ya itu 5 itu yang sebenarnya 5 itu minimalis ya. Minimalis itu. Jadi ada seorang Badui datang kepada Rasulullah itu kan tanya apa yang bisa memasukkan saya ke surga, menjadikan saya masuk surga. Cuma itu tadi ya kalau waktunya sholat ya sholat 5 waktu saja, puasa ya Ramadan itu saya gitu. Nah, terus itu bisa masuk surga. Apakah nggak ada yang lain? Nggak cukup gitu aja. Nah ini kemudian para ulama menjelaskan adalah minimalis ya. Tapi kalau kategori sahabat ya itu ada lebih tinggi lagi yang sunat macam-macam itu, yang kemudian sekarang ada sunnah macam-macam itu. Ya agak sulit dijangkau untuk saat ini. Iya, jadi kalau kita lihat sahabat itu masya Allah ya, karena murid langsung dari Rasulullah. Saya sempat sebelumnya sebelum bertemu jenengan Ustaz, saya ngobrol lah bersama dengan beberapa sahabat rekan itu. Ada yang nyeletuk gini, Lailatul Qadar itu bisa merubah takdir umat Muslim atau umat Islam. Apakah benar memang? Ada benarnya, karena karena tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr tadi. Nah, dari itu. Baik. Jadi jelas bahwa takdir itu bisa dirubah, yang penting dari niat kita sendiri. Jadi nanti pembahasan takdir itu sebenarnya ada sendiri ya. Jadi termasuk bagaimana la yuradul qada illa doa. Jadi tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, doa itu juga bisa. Itu nanti kaitannya dengan bagaimana ilmunya Allah. Ilmu Allah itu kan sangat luas sekali ya, dan kita nggak bisa menjangkaunya ya. Nah, itu nanti juga para ulama juga ada yang menjelaskan takdirnya tetap, tapi efeknya yang menjadi beda. Jadi kalau orang itu misalnya dikasih musibah, itu kan harusnya marah-marah itu kan, tapi dengan adanya doa itu orang menjadi sabar dan sebagainya. Ini berbagai macam atau diantara pendapat para ulama. Lebih baiknya mengambil sisi positifnya itu dari segala musibah yang ada. Baik, perjalanan panjang kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar ini kan
umat Islam mulai dari kita kecil sudah diceritakan atau diberikan tentang Lailatul Qadar. Tapi di masa dewasa terkadang hal itu berbeda dengan teman-teman yang memiliki pekerjaan yang malam harus bekerja seperti yang Ustaz sampaikan. Nanti gimana mereka ingin menggapai Lailatul Qadar itu, Ustaz? Cara mereka, teman-teman yang bekerjanya itu, masyarakat Indonesia atau umat Islam yang bekerjanya di pagi hari itu begitu keras, akhirnya keliwatan, waduh aku keturun. Ini ada solusi lain nggak, Ustaz? Iya, ini makanya ini ya, bekerja itu adalah bagian dari ibadah juga. Betul. Jadi waqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, jadi ini anjuran untuk bekerja juga, karena bekerja ini juga nanti Allah yang akan melihat. Rasulullah juga melihat, orang-orang juga melihat. Jadi bekerja ini ada nilai ibadahnya. Apalagi disebutkan dalam hadis ya, satu suap kepada istri itu derajatnya atau setara dengan sedekah berapa sok. Nah, itu kan. Nah, kepada itu satu istri gitu ya. satu suap ya. Kepada satu istri. Itu, itu kalau belum punya anak ya, nah itu makanya ini jangan memandang atau kita tidak boleh memandang remeh tentang bekerja. Nah, makanya tadi kemudian kita bersyukur kepada para ulama yang mempunyai pendapat yang minimalis tadi itu. Nah, sehingga kemudian kita enggak berkecil hati kelewatannya. Makanya di sini minimalis itu sholat isya'nya berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah. Nah, ada sebagian berprinsip bahwa wis aku tak sholat isya aja, tarawihnya sendiri, begitu ya? Oh iya. Itu pribadi Ustaz. Jadi memang ini juga kita harus bersyukur ya kepada Allah, karena Rasulullah itu tidak tarawih selama Ramadan itu tidak sepenuhnya. Jadi baik. Ini mungkin sebagian baru mengetahui. Soalnya kan berprinsip bahwa pasti bagian Muhammad ini tarawih pada Ramadan. Padahal nggak full begitu ya? Enggak full. Jadi yang diriwayatkan oleh Aisyah itu bahwasanya beliau tarawih hanya 3 hari. Nah, tarawihnya 3 hari di mana, di Masjid Nabawi itu. Kemudian beliau tidak tarawih ke situ ya. Karena ini jadi memang apa yang dilakukan beliau itu kan menjadi satu hukum ya. Iya betul. Nah, jadi beliau menyatakan, kalau ini saya lakukan tiap hari, maka nanti bisa jadi orang mengira hukumnya wajib. Betul. Nah, betul. Akhirnya kan diikuti. Dan menjadi kewajiban. Kita lihat ya riwayat banyak beliau ketika beliau taraweh, bukan taraweh, waktu itu belum ada istilah taraweh, belum. Makanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu bukan habis, misalnya isya'nya kita kan jam 7 ya. Nah, itu jam 7 itu masih belum malam sebenarnya, ya malam tapi awal ya, tapi ini agak malam lah. Itu membaca surat Al-Baqarah ini kan. Kalau kita kan nggak kuat. Maka pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ya, melihat para sahabat itu kok sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Nah, sehingga kok ini sepertinya nggak rapi ini. Nah, bagaimana kalau ada jamaah, ada imamnya itu kan. Nah, maka disitulah kemudian menjadi 20 rakaat. Dan itu ada istirahatnya, maka disebut tarawih. Ada waktu istirahat untuk sholat lagi. Ini yang jadi pertanyaan menariknya gini. Kalau beliaunya seseorang ini nggak puasa tapi melaksanakan sholat jamaah ya. isya tarawih dan sholat malam juga, gimana Ustaz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Karena puasa itu memang ada yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Gitu. Orang yang bepergian, musafir, ya. Kemudian orang yang punya pekerjaan berat. Betul. Nah, berat ini kan sebenarnya relatif ya. Betul. Terus ada orang yang punya sakit, ya mungkin mah atau apa, sehingga menyebabkan dia tidak puasa. Nah, tapi kalau sholat kan beda dengan puasa kan. Nah, betul. Itu bisa jadi mendapatkan juga kan. Untuk masalah puasa dia bisa bayar fidyah atau mengganti ya. Mengganti. Jadi jangan khawatir nih untuk penonton nantinya ya. Bahwasanya meskipun nggak puasa, tapi Allah nggak akan pilih-pilih. Nah, betul. Rahmat Allah sangat luas. Allah sangat luas. Tapi jangan jadikan ini biar alasan untuk nggak puasa. Itu yang nggak boleh. Ya, menjadi mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Baik. Lebih panjangnya soal Lailatul Qadar ini akan banyak SKS lah yang perlu didapatkan. Tapi ada pesan tersendiri nggak Ustaz terkait Lailatul Qadar? Mungkin ini himbauan, refleksi kita, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, khususnya untuk puasa di momen ini atau di saat ini. Ya, jadi sejak awal kalau bersama guru-guru kita ada amalia ya, amalan-amalan terutama zikir ya. Jadi ya sebenarnya sudah diterapkan oleh para ulama-ulama ya, kiai juga. Jadi ada doa-doa misalnya
Allah apa namanya? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu kan dibaca. Jadi biasanya menjelang berbuka, terus ditambah dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini dibaca. Nah, nanti ada efek-efek doa itu yang akan dikabulkan oleh Allah ya. Jadi sehingga kemudian kita akan dimudahkan untuk bisa meraih atau menemui Lailatul Qadar. Oke. Saya pernah mendengar dalam satu kajian itu tentang ada garis linear antara turunnya Al-Qur'an dengan Lailatul Qadar. Oh iya betul. Iya. Itu penjelasannya seperti apa? Itu di antara kemuliaan Lailatul Qadar itu. Jadi bahwasanya Al-Qur'an itu kan kalau kita membayangkan ya, membayangkan itu mendeskripsikan itu posisinya di Lauh Mahfuz. Lauh yang terjaga, lauh yang terjaga. Nah, ketika turun itu ada beberapa proses. Prosesnya itu kan kalau kita lihat secara turunnya ke Rasulullah itu kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan 23 tahun. Itu yang berakhir berarti kan. Nah, ini berarti ini ada proses dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu dalam sekaligus. Sekaligus. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar itu sekaligus. Nah, dari langit dunia itu diturunkan ke dunia, ke bumi, ke Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Makanya ini ada namanya istilahnya itu ada nuzul Quran, ada bahasa lupa ya. Di antaranya seperti itu. Iya, ada. Di antaranya seperti dalam bahasa Arab itu ada tanzil, ada nuzul lah itu. Nuzul. Baik. Agak lupa ini. Baik. Lailatul Qadar berarti malam. Ya betul. Jangan cari di siang hari. Ustaz, mungkin ada pesan khusus untuk penonton kita, pendengar kita, agar kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa merubah takdir kita menjadi lebih baik. Monggo Ustaz. Para pendengar dimanapun berada, jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan ini sangat istimewa ya, bentuk pemuliaan Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selayaknya kita menyambut rahmat Allah ini dengan kita berupaya sungguh-sungguh untuk beribadah, maksimal dalam ibadah. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maka kita harus totalitas ikhlas ya, ikhlas kepada Allah, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Kita maksimalkan ya bagaimana kita ibadah, tadarusnya, kemudian qiyamulailnya juga, sama zikir-zikir dan juga amalnya lain serta dan sebagainya. Insya Allah dengan kita paling tidak kita zikir ya, kalau kita nggak punya apa-apa kita zikir, baca banyak doa. Di antara insya Allah dengan doa itu nanti kita akan digerakkan oleh Allah bisa kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah ini memberikan kebaikan-kebaikan ya, terutama kalau kita masalah umum kita adalah masalah rezeki ya, kita dimudahkan oleh Allah dalam urusan rezeki kita dan juga urusan-urusan lain. Insya Allah kalau kita mendapatkan Lailatul, kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah. Ini kalau dirangkai ini paling tidak setahun mempelajari ini atau bahkan lebih ya. lebih. Ini kita nggak bisa langsung ya kalau nggak punya latar belakang yang cukup lama ya. Betul. Ini juga dipengaruhi dengan ini ya lingkungan yang ada. Baik. Itulah yang bisa kita rasakan bahwa Lailatul Qadar ada baiknya. Kita mungkin tidak langsung mendapatkan, tapi harus mencari dulu ya, dan persiapkan selama 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Baik, terima kasih untuk Anda yang telah menyimak dalam podcast Ruang Tamu RRI Malang bersama dengan Koperasi Agro Niaga Jabung. Terima kasih untuk kebersamaan ini dan semoga bisa memberikan hal terbaik, ilmu yang sangat luar biasa untuk semuanya. Saya Mario Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.